Ya, salam sejahtera bagi setiap subscriber dimanapun saudara-saudara hari ini. Senang sekali ya, Pastor bisa hadir secara live dalam program Aliran Kesembuhan. Sebentar, Pastor akan berdoa dan meminta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus untuk mengalirkan kesembuhan bagi setiap orang-orang sakit. Jadi setelah ini saudara-saudara nanti bisa mengikuti ya apa yang Pastor arahkan, apa yang Pastor nanti akan ajarkan. Saudara, saya minta betul-betul untuk mengikuti, menyimak dengan sungguh-sungguh. Karena dari program ini akan ada aliran kesembuhan bagi setiap tubuh orang-orang sakit. Baik, ini programnya sekitar 30 menit saja. Jadi kan 30 menit selesai, orang-orang sakit saudara sudah infokan kepada orang-orang sakit supaya mereka juga bisa menyaksikan bersama-sama secara live tayangan ini. Puji Tuhan saudara-saudara. Tadi ya sebelum Pastor ini live melihat sebuah berita yang dimana berita ini menyedihkan hati. Ya, yaitu dimana ada satu keluarga di sebuah negara yang mungkin karena putus asa, sehingga anak-anak dan ibunya memilih untuk bunuh diri. Segitu papahnya, segitu gelapnya hidup, sampai-sampai dalam kondisi putus asa, 2 anak dan 1 ibu, dia nekat, tidak memiliki pengharapan lagi. Dan akhirnya dia memilih mengakhiri hidupnya dalam kondisi-kondisi yang sangat mengenaskan. Betapa bahayanya ketika manusia dilanda dengan putus asa. Betapa menjadi sempitnya pemikiran ini ketika pergumulan hidup, masalah, terkhusus ya, penyakit itu menyerang tubuh manusia. Mungkin saudara-saudara hari ini juga sebelum menyaksikan live ini, engkau sedang dirundung namanya putus asa. Dan putus asa yang begitu berat engkau alami membuat engkau mungkin pernah berpikir untuk mengakhiri hidup Anda. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang mulia, yang diberikan rohnya kepada kita. Setiap pencobaan-pencobaan yang alami manusia, sebetulnya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Setiap orang dimanapun berada yang namanya manusia, tidak ada satu orang pun yang tidak luput namanya pergumulan. Mungkin ekonomi, mungkin rumah tangga, atau mungkin penyakit, atau pekerjaan. Tidak tahukah kau bahwa setiap saudara-saudaramu di mana saja mereka menanggung penderitaan yang sama. Maka dalam hidup ini selama roh Tuhan dipercaya dalam hidup kita, mari kita betul-betul melangkah, kita beriman, kita percaya. Jangan cuma kita menjadi seorang pemeluk agama yang baik, tapi jadilah sebagai orang-orang yang betul-betul berjalan bersama Tuhan
dalam teks ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Memang di mana-mana ada putus asa, tetapi berbahagialah kalau kita bisa hidup ini saling care. Hidup ini saling peduli. Hidup ini saling berbagi. Hidup ini saling mengasihi. Kadang-kadang kita hidup di dunia ini, kita egois. Kita maunya menang sendiri. Kita merasa untuk yang penting kepentinganku terpenuhi, yang lain tidak peduli. Saudara-saudara, padahal hidup ini adalah hidup yang kita saling berbagi. Kalau semisalnya di antara sesama makhluk manusia ini, kita mau saling peduli, saling berbagi, rasanya orang-orang yang putus asa, orang-orang yang merasa gagal, orang-orang yang kekurangan, itu akan semakin berkurang. Kenapa? Karena kita sama makhluk mau saling berbagi. Jangan saudara berpikir bahwa hidup ini hanya untuk seorang diri. Jangan membangun istana di tengah-tengah masyarakat yang kumuh. Tapi mari kita berbagi bersama-sama supaya sungguh-sungguh terang Tuhan Yesus itu bisa terpancar dalam kehidupan kita. Pastor membaca satu ayat di dalam surat Ibrani. Dalam surat Ibrani pasal 12 ayat yang ketiga. Ingatlah selalu akan Tuhan. Dia di sini Tuhan. Jadi selama kita hidup, saudara-saudara arahkanlah pikiran, tujuan kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita mengarahkan hidup kita kepada hal-hal yang fana. Kalau saudara udah mulai condong kepada hal-hal yang fana, maka saudara-saudara akan dibawa seluruh hidupmu kepada kefanaan. Ingatlah selalu akan penciptamu. Ingatlah selalu akan Dia. Di dalam situasi apapun juga, ingatlah selalu akan Tuhan. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Firman Tuhan ingatkan kepada setiap pemirsa hari ini, di dalam segala perkara ingatlah Tuhan Yesus, Dia yang sudah menderita pikul segala dosamu. Dia rela disalibkan, bilurnya tertumpah, dan Dia sembuhkanmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacita kita karena kita tahu bahwa di sepanjang hidup ini kita selalu punya Tuhan dan kita selalu ditolong oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus sudah lebih dahulu menanggung bantahan yang sehebat itu. Tuhan Yesus tidak bersalah, Tuhan Yesus tidak berdosa, Tuhan Yesus tidak buat pelanggaran. Tapi Tuhan Yesus rela menanggung semua hal itu, supaya kita yang berdosa, kita yang penuh dengan pelanggaran, kita yang terkutuk oleh karena pelanggaran nenek moyang kita, kita yang penuh dengan kemunafikan, kita yang penuh sungut-sungut, Tuhan Yesus sudah menanggung semua itu. Dan Tuhan Yesus berkata dari Ibrani 12 ayat 3 bagian B, supaya jangan kamu menjadi lemah. Sama-sama katakan dengan saya,
saya tidak boleh lemah. Lebih keras katakan, saya tidak boleh lemah. Lebih keras katakan, saya tidak boleh lemah. Glory. Tidak boleh lemah. Bagi orang yang memiliki Tuhan Yesus, sebuah keadaan buruk akan menguatkan dia. Dalam kelemahan, kalau engkau percaya Tuhan Yesus, ada kekuatan yang baru. Amin. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dalam ketakutannya, dia diancam meninggalkan imannya pada Tuhan, atau berhenti makan, atau kelaparan, atau dihukum. Bahkan ekstrimnya dalam Daniel pasal 3, kitab Daniel, kalau engkau tetap bertahan pada imanmu, engkau akan dilempar di api yang sangat-sangat mengerikan. Ini bukan cuma sekedar bicara soal tahan lapar, atau puasa, atau tahan sakit, tapi di ambang maut. Luar biasa. Pemuda-pemuda ini berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah belum atau tidak atau seolah-olah melupakan kami, atau seolah-olah terlambat pertolongannya, dia berkata dengan suara yang lantang, kami tetap tidak akan menggeser iman kami kepada Yesus Kristus. Dia berani berkata di tengah-tengah maut di depan mata, kami tidak takut bahaya. Diancam loh, kalau kamu tetap menyembah kepada Tuhan Yesus, kamu akan dipanaskan api ini 7 kali lipat. Dan sebelum kamu masuk jadi tengkorak, di bibir daripada tungku itu saja kamu sudah habis. Bukankah ini mengerikan, saudara-saudara? Tetapi dia berkata, tentu dia berkata ini dalam ketakutan. Tentu dia berkata ini, saudara-saudara, juga bukan dalam kondisi sebagai manusia superhero. Dia juga adalah orang-orang yang biasa. Dia adalah orang-orang yang berani untuk percaya kepada imannya. Saudara-saudara, luar biasa. Dalam ketakutannya, dia belajar tetap percaya. Mungkin dia menangis. Mungkin dia merasa alone. Mungkin dia sudah sedih dan dia tidak memiliki air mata lagi. Tetapi dia percaya dan tidak putus asa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, putus asa itu normal sebagai manusia biasa. Dan Alkitab banyak mencatat perihal putus asa. Ketika Musa juga membawa bangsa Israel, mereka putus asa. Jadi putus asa itu normal. Sama normalnya, saudara-saudara, ketika engkau dalam kondisi yang mungkin bisa lemah, mungkin bisa khawatir, mungkin bisa takut. Putus asa normal. Tapi jangan pernah kamu melepaskan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang sanggup menolong kehidupan saudara-saudara dan saya. Saudara percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita? Tidak terlambat pertolongannya. Bahkan sebentar lagi pastor akan berdoa. Ini sesuatu hal yang baru, namun pastor mau mengimpartasikan ini. Setiap hari
Ada banyak orang-orang yang menerima kesembuhan lewat doa, baik dari grup I Believe Miracle WhatsApp maupun juga grup I Believe Miracle Telegram, maupun juga orang-orang yang menyaksikan channel YouTube ini, saudara-saudara. Banyak orang-orang yang disembuhkan. Dan ini, tayangan ini adalah yang pertama kali. Dan Pastor sebentar akan berdoa secara live, aliran kesembuhan untuk orang-orang yang sakit. Saudara silakan masukkan pokok-pokok doa. Nanti sebentar lagi ya, Pastor akan mendoakan orang-orang sakit. Ya, sambil Pastor membaca ya. Wah, banyak sekali ya. Yang masuk ini, penontonnya banyak, puji Tuhan, terima kasih. Ya, senang banget karena memang ini mencapai sasaran, yaitu penontonnya memang sedang membutuhkan kesembuhan. Tuhan Yesus datang untuk mencari orang sakit, untuk disembuhkan. Wah, ini banyak yang menyapa ya, shalom semuanya, shalom. Ya, sesaat lagi Pastor akan berdoa. Dan doa ini, ya, doa ini saudara-saudara, kita akan buat secara live aliran kesembuhan. Baik. Shalom, shalom semuanya, shalom. Ya, doa buat keluarga, doa buat suami istri, ada yang sakit-sakit ya. Baik. Ya. Silakan masukkan pokok-pokok doa. Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Baik, 1 menit lagi, Pastor akan berdoa. Harap saudara-saudara perhatikan, doa ini tidak biasa. Tidak umum. Pastor akan secara live sebentar lagi doa aliran kesembuhan. Jadi saudara-saudara, sebentar ketika Pastor mengalirkan kesembuhan dari Tuhan Yesus, saudara terima dan saudara tempelkan tangan saudara di layar-layar di mana saudara menyaksikan doa live aliran kesembuhan ini. Ini tidak biasa. Ya. Dan Pastor akan melihat, mendengar, mengetahui ada begitu banyak orang-orang sakit yang secara instan engkau akan menerima kesembuhanmu. Tiada yang mustahil bila Roh Kudus bekerja. Segala sesuatu dapat dan mungkin terjadi. Termasuk orang-orang yang saat ini sedang putus asa, sedang merasa gagal. Anda sebentar ketika Pastor berdoa, silahkan tempelkan tangan kanan Anda di layar kaca Anda. 1 menit setelah sekarang, saudara silakan info ke kerabat, keluarga, telepon mereka, share tautan ini
Oh iya, Pastor juga meminta Bapak Ibu sekalian yang bersedia, yang terberkati, silakan mendukung channel ini, saudara subscribe ya. Lalu saudara-saudara jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, kalau saudara terberkati atau mau bertanya, silakan juga bisa isi di kolom komentar. Kalau saudara melihat ini tayangan engkau terberkati, saudara silakan bagikan kepada orang-orang yang saudara tahu membutuhkan, khususnya channel kesembuhan, channel harapan, channel mujizat, yaitu channel Pastor Andy Simon TV. Baik, ya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus Kristus bila engkau percaya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, puji Tuhan ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Sambil saudara-saudara masukkan pokok doa, Pastor ini rasanya pingin nyanyi-nyanyi deh. Nyanyi-nyanyi. Ya. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Sisa umur yang Tuhan Yesus berikan. Pastor Andy melihat, aku melihat orang-orang sakit butuh aliran kesembuhannya. Tuhan Yesus, pakailah media ini, berkati dengan kemuliaan-Mu. Sembuhkan orang-orang sakit sesaat lagi dengan iman di dalam Engkau Tuhan Yesus. Amen. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Hallelujah. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Hallelujah. Amen. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Keluarga-keluarga, sebentar kita berdoa. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Hallelujah. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Hallelujah. Glory. Glory. Glory to God. Thank you Lord Jesus. In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Woo! Ada aliran kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Amen. 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 In Jesus' name be healed. In Jesus' name be free. In Jesus' name be clear. Hallelujah. Woo! Hallelujah. Hallelujah.
Yes. Are you ready for your healing now? Come on. Time for healing. Are you ready? Are you ready for your healing now? Baik. Let's pray. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berkatilah media ini. Berkatilah tangan biasa ini. Dan berkatilah setiap tubuh orang-orang sakit. Ketika sebentar aliran kesembuhan mengalir melalui channel YouTube ini, orang-orang sakit yang menyaksikan tayangan ini, mereka menerima kesembuhannya. Baik, 3 menit sebelum pester selesai, durasi 30 menit ya. Jadi kalau pester live seperti ini 30 menit saja. Namun 30 menit akan menolong Anda untuk menemukan harapanmu, menemukan mujizatmu, membuat Anda membuang obat-obatan yang membuat ginjalmu rusak, yang sudah engkau tergantung selama bertahun-tahun. Seperti yang Pastor katakan tadi, ini adalah yang pertama kali Pastor buat dan rasanya juga tidak biasa ya. Pastor akan live alirkan kesembuhan bagi setiap orang-orang sakit. Saudara sudah siap ya? Baik, sedapat-dapatnya saudara, saat ini orang-orang sakit, kalau engkau percaya, aliran kesembuhan akan mengalir pada tubuh Anda. Sekarang Pastor arahkan tangannya ke layar ini. Setiap orang-orang sakit sekarang ini, saat ini, siapapun Anda, apapun penyakitmu, dimanapun kau berada, Anda tempelkan tangan Anda di layar kaca ini, baik di gadget, di laptop Anda, ataupun di layar TV Anda. Sekarang. Saudara merasakan? Ada aliran. Tangan Anda tempelkan seperti ini. Pastor sedang live aliran kesembuhan. Tempelkan. Baik kuasa kegelapan, roh penyakit, roh kelemahan, roh putus asa. Tempelkan saja. Tempelkan sekarang. Tempat di mana suara doa ini terdengar, hadirat Tuhanku yang suci yang kudus mengalir saat ini.
Dan saya perintahkan setiap kelemahan, setiap penyakit, roh putus asa, virus, bakteri, dengar perintah saya. Tinggalkan ruangan di mana suara doa terdengar. Tinggalkan sekarang juga setiap area dan tinggalkan setiap jiwa. Dengar perintah saya. Out. Go. In Jesus' name. Time for healing. Tempel tetap di layar kaca Anda. Saudara sungguh merindukan kesembuhan. Saudara percaya Tuhan Yesus. Emas dan perak tidak ada padaku. Tapi apa yang kumiliki dari Tuhan Yesus cuma-cuma. Sudah kuterima. Dan sekarang kuberikan kepadamu. Tangan Anda di layar kaca sekarang. Are you ready? Are you ready? Sudah merasakan urapan Tuhan, urapan ke semua seperti nafas. In Jesus' name. Lepas tangan Anda. Cek tubuh Anda sekarang. Cek tubuh Anda. Cek bagian-bagian badan Anda. Aliran kesembuhan sedang mengalir atas tubuh Anda. Orang-orang yang di kursi roda, sekarang berdirilah dan berjalanlah. Orang-orang stroke, kanker, terimalah kesembuhanmu in Jesus' name. Badanmu yang sakit, aliran kesembuhan sudah mengalir. Lihat kesaksian-kesaksian masuk. Mereka instan dipulihkan. Ada yang lututnya sembuh. Ada yang sakitnya sembuh. Ada yang badannya disembuhkan. Lihat kesaksian-kesaksian. Ini adalah peser buat pertama kali. Kalau untuk setiap hari doa kesembuhan, peser sudah lakukan setiap hari selama hampir setahun dan sekitar 10.000 orang terlayani lewat rekaman suara doa. Peser kirim doa kesembuhan setiap hari. Dan saudara adalah orang yang pertama yang menerima tayangan ini. Lihat orang-orang disembuhkan. Penyakit-penyakit disembuhkan. Karena ini adalah tayangan perdana. Live. No editing. Aliran kesembuhan. Selalu saya katakan bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Jesus is the same. Jesus is true master healing. Lihat, telinga disembuhkan. Lihat, kaki disembuhkan. Lihat, badan disembuhkan. Anda yang gula darah tinggi, cek. Kesembuhan terjadi. Lihat, aku sembuh. Ada kesembuhan, ada kesembuhan. Jadi pada prinsipnya adalah apa yang Pastor ajarkan firman Tuhan, lakukan. Jangan tinggal dalam putus asa, jangan hidup menjadi cengeng. Waktu Pastor suruh angkat tangan, angkat tangan. Waktu Pastor suruh arahkan tangan, arahkan tangan. Baik, waktu saya selesai pikir cukup. Pastor juga berdoa deh bagi Bapak Ibu sekalian yang menonton siaran ulang ini di YouTube ya, atau di share di medsos. Doa ini tidak expire.
kapan saja mereka memutar video aliran kesembuhan ini, kesembuhan mujizat itu terjadi. Diberkati tayangan ini, diberkati setiap pemirsa, diberkati channel ini. In Jesus name. Amin, 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 amin. Ya, banyak yang bertanya, Pastor, sederhana yang memang sebetulnya saya lebih comfortnya dengan seperti ini, saudara-saudara. Ada yang bertanya, Pastor, itu bertato kan? Udah saya bilang kemarin, ini memang bertato Bapak Ibu sekalian. Ya, dulu saya malu, tetapi hari ini saya tahu bahwa semakin rusak hancur masa laluku, saya bisa berkata, Tuhan Yesus ajaib. Sampah seperti Pastor Andy, Tuhan bisa ubah menjadi emas yang bersinar. Siapapun Anda saudara-saudara yang menyaksikan program ini, silahkan share, bagikan, dan saudara yang belum subscribe ya. Yang sudah, ayo bersama-sama kita menjadi agen kesembuhan. Akhirnya dengan senang hati, Pastor close dulu ya untuk doa live aliran kesembuhan hari ini. Saya ucapkan sola fide, hiduplah oleh iman dan Immanuel, rahmat Tuhan Yesus menyertai setiap kita sekarang dan selama-lamanya. Shalom, 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 bless you. Oh ya, kalau ada salah-salah, baik tampilan, salah-salah kata, salah-salah dalam ucap, mohon dimaafkan ya. Terus memberkati, bless you.